Ya, dengan sangat eh, komedi apa ya tadi ya, komikal gitu ya, bertanya emang apa yang lama gitu. Nah, ternyata yang lama adalah orientasi gerakan adat yang berorientasi pada terlalu berpusat pada negara atau proyek negara begitu. Yang ternyata itu turut menjebak masyarakat adat untuk semakin terinternalisasi dalam logika pasar dan malah melimpahkan sebagian tanggung jawab negara untuk memulihkan alam kepada masyarakat adat begitu ya, yang sewaktu-waktu SK pengakuan bisa dicabut. Nah, selain itu kemudian salah satu yang menarik adalah ini ya, tadi pemaknaan ulang tentang politik, terus riset tentang pengelolaan rumah tangga untuk membendung logika pasar di dalam reproduksi subsistensi harian masyarakat adat yang sama tadi dengan Mbak Yuyut gitu ya. Dan yang terakhir adalah pengorganisiran tentang apa itu miskin dan sejahtera versi masyarakat adat. Ini kayaknya Mbak Yud juga riset tentang well-being, semoga nanti juga bisa cerita gitu ya, apa itu well-being atau kesejahteraan lahir batin menurut masyarakat adat. Nah, sebelum diserahkan kepada teman-teman yang tampaknya sudah tidak sabar untuk bertanya dan mengacungkan tangan gitu ya, barangkali ada beberapa hal kayaknya yang perlu dielaborasi begitu ya, baik oleh Mbak Yuyut, Bung Marsen maupun Bung Roni gitu ya. Mungkin kepada Mbak Yuyut dulu. Eh, Tentu saja di sini kalau ingin menghidupkan kembali komune purba begitu ya, sementara aksis mundinya berganti menjadi uang atau kosmologi di dalam kepala masyarakat adat adalah ekonomi uang begitu. Gimana nih cara mentransformasi begitu ya relasi-relasi yang sudah dimediasi oleh uang, ketika mungkin juga sebagian besar produktif force-nya atau kekuatan produktif yang ada di masyarakat adalah kekuatan produktif yang bersandar pada relasi-relasi produksi model upahan dan seterusnya. Rezim propertinya juga sudah berubah begitu ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan, gimana tuh mengorganisirnya dan tepat di bagian mana komune purba gitu kalau mau dibangkitkan lagi dia memiliki kekuatan untuk mengganggu aksis mundi yang sudah terlanjur berubah jadi uang itu. Untuk Bung Roni gitu ya, tadi dari tahapan ini ya, tahapan pengorganisiran untuk mendapatkan sertifikat hak milik bersama itu, eh, apakah juga mungkin gitu ya, tadi kan terbatas di yurisdiksi BPN begitu ya. Nah, ini kan karena wilayah adat ini kan apa ya? Dia kawasan hutan, di luar kawasan hutan dan seterusnya tuh. Nah, bagaimana berhadapan dengan eh, dualisme rezim properti di Indonesia itu, rezim kehutanan dan rezim pertanahan itu. Sejauh mana kemudian SHMB sebagai tawaran reforma agraria masyarakat adat bisa menantang dualisme rezim properti tersebut. Nah, kepada Bung Marsen ini, eh mana ya? Oh ya, tadi mungkin ini ya, mengelaborasi apa ya tadi yang disebut sebagai tantangan apa ini ya, going to politics begitu ya. Ini kan cerita yang sangat minor sekali di dalam gerakan gerakan adat di Indonesia, meskipun pada prakteknya banyak dijalankan begitu ya. Barangkali Bung Marsen mendapatkan banyak cerita tentang praktek going to politics dan seberapa berhasil. Selain tadi Bung Marsen sudah mengungkapkan beberapa tantangan logika politik uang gitu ya. Sejauh mana nih sebenarnya going politics sudah dilakukan oleh Aman maupun oleh kawan-kawan Bung Marsen selama bersafari di Nagari Batak gitu ya, atau di tempat lain, dan sejauh mana juga going to politik itu melampaui logika politik uang atau politik representasional. Apakah mungkin tuh masyarakat adat mengorganisir kekuatan politik itu sendiri untuk maju ke politik formal? Mungkin tiga itu yang mungkin bisa dielaborasi terlebih dahulu sebelum
Saya lempar kepada para pengunjung yang tidak sabar mengacungkan tangan. Silakan Mbak Yud. Oh enggak, ke sana dulu. Oh ya baik. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Apakah mungkin model komuna purba itu diterapkan kembali dalam konteks subsistensi ya? Ketika akses muninya itu sudah dimediasi oleh uang. Ini saya kira pertanyaan kita semua ya. Tetapi begini, menurut saya memang zaman sekarang ini makna uang itu tidak terelakkan, atau kalau bahasa di dalam filsafat itu ada istilah inevitable kan ya, tidak terelakkan. Termasuk industri itu tidak terelakkan. Jadi kalau ada yang mengatakan stop industri, stop uang, ini kita juga tidak realistis. Jadi menurut saya uang itu tidak terelakkan. Tetapi begini kemudian, persoalannya adalah bagaimana menyikapi uang. Kalau kemudian kita lihat yang namanya uang, kapitalisme ini kan menciptakan uang sebagai satu, sebenarnya sejak dulu juga ya sudah ada ya, pada saat Marx hidup. Uang ini kan sebagai satu bentuk mediasi atas apa ya, bentuk mediasi manusia yang dulu dengan alam kemudian menjadi dengan uang untuk memperoleh barang-barang. Nah, berarti kalau uang adalah sarana mediasi, di sini yang namanya uang itu ada yang namanya proses sirkulasi. Nah, sirkulasi ini kalau di dalam riset-riset saya tentang rantai pasok baik di dalam industri maupun tenaga kerja, uang ini juga mengikuti apa yang disebut rantai pasok global. Kapitalisme itu menang karena rantai pasok ini. Misalnya rantai pasok industri Indonesia ini apa yang disebut hilir dulu ya. Indonesia selama ini di dalam tambang hanya untuk bahan baku, kemudian diolah manufakturing atau smelternya di lain tempat, kemudian menjadi ini menjadi itu di lain tempat lagi, sehingga katanya Jokowi kita nggak pernah dapat apa-apa. Maka waktu itu ambisi Jokowi adalah kita harus hilirisasi. Konteks ini misalnya nikel. Itu artinya apa? Indonesia ingin menciptakan uang melalui sebuah rantai pasok di mana fundamennya yang disebut hilir dalam konteks industri itu di sini. Meskipun kalau saya cek misalnya dalam konteks nikel yang di Morowali, IMIP misalnya, atau yang di Weda atau yang lain, itu kita lihat perusahaan-perusahaan global yang sampai ke sini nih apa? Di sini mungkin namanya PT ABC, tetapi secara global itu nanti misalnya Huayue, Chengdu, Gem, itu kalau Toyota atau apa macam-macam ya, atau yang di Korea Selatan. Jadi industri itu tidak pernah yang kelihatannya sekarang di depan mata kita tuh hanya PT ABC. Sesungguhnya itu adalah bagian dari pretelan rantai pasok global. Jadi uang itu adalah penciptaan pembentukan uang ternyata mengikuti rantai pasok ini, sehingga sirkulasi uang akan terkumpul di mana? Adalah pada ujung dari rantai pasok itu sendiri. Kan begitu nih logikanya. Nah, baik. Begitu juga soal tenaga kerja. Pasti daerah yang ketinggalan secara geografis akan memasok ini konteks supply demand ke daerah yang lebih maju dalam tanda kutip karena faktor industrinya. Pasti selalu begitu. Begitu juga Indonesia memasok ke negara yang lebih maju untuk tenaga kerja. Nah, kalau uang itu, sirkulasi uang itu diciptakan dalam pola atau model rantai pasok seperti itu, maka kemudian bagaimana kita bisa mengintervensi ya, memperlambankan. Saya tidak mengatakan dulu revolusi masih jauh, tapi memperlambankan pertumbuhan uang dalam konteks rantai pasok tadi. Nah, menurut saya kalau dicek dalam penelitian saya mengenai proses reproduksi sosial itu luas ya, tapi dalam bentuk yang sempit sebenarnya adalah pengeluaran sehari-hari, pengeluaran biaya hidup sehari-hari. Anda tahu ini menarik. Saya baru sadar tentang satu aspek aja. Masyarakat Nusantara kita tuh suka manis gula. Makin keluar dari ibu kota yang Jakarta, kalau di Jakarta orang sudah mulai nggak mau manis ya, nggak mau gula.
Tapi di luar Jawa semua manis. Masyarakat adat tuh suka banget dengan yang manis-manis. Pertanyaan saya, sejak kapan ya gula putih maksud saya, gula pasteurisasi ini terjadi? Karena saya iseng-iseng coba melihat rantai pasoknya di Indonesia itu, pemasok gula terbesar itu 5 provinsi, Jawa Timur daerah saya sendiri, Lampung, ketiga Jawa Tengah, keempat Sumatera Selatan, kelima Jawa Barat. Ini memasok gula seluruh Indonesia. Sementara di daerah itu kecil-kecil. Pasokan Indonesia Timur itu misalnya untuk lokal, regional untuk ke lokal itu dari Sumba Timur itu ada arena gula, terus kemudian Sulawesi Selatan. Nah, maka ketika saya ke pelosok-pelosok, gula lebih mahal daripada di Jakarta tentu saja, karena berhubungan dengan rantai pasok dan distribusi. Nah, sementara masyarakat adat itu saya lihat aja di dapur, boros sama gula seminggu bisa 2 kilo untuk 4 anggota keluarga. Loh, itu boros buat saya. 1 kilo gula itu besar loh. Saya bilang buat apa? Buat minum kopi. Wow, ternyata memang kalau bikin kopi, kopinya tebal-tebal, gulanya itu banyak sekali gitu ya. Nah, ini salah satu contoh ya. Pangan itu luas, belum lagi beras. Ini soal gula saja. Oh gila, mereka sangat ketergantungan gula yang itu tidak mungkin mereka penuhi sendiri, dan itu harus belanja. Dan makin ke daerah gula itu makin mahal. Itu saya iseng ya, soal gula saja, belum lagi minyak goreng. Ternyata minyak goreng ini juga boros. Kenapa? Saya nggak tahu di kalangan masyarakat adat itu juga konsumsi minyak gorengnya tinggi karena suka goreng-gorengan, semua digoreng. Ini kan perubahan sejak kapan ya minyak gorengisasi? Sejak kapan gula pasteurisasi? Karena menurut mereka sebelum ada gula pasir mereka punya gula, entah gula aren, entah gula apapun lah yang manis-manis, bahkan madu itu mereka jadikan gula. Nah, perubahan ini menurut saya kalau kita melihat penetrasi kapitalisme sesungguhnya dimulai dari pola konsumsi untuk pemenuhan reproduksi sosial tadi. Sebelum ada pendidikan dan kesehatan, pangan ini loh, selera diubah, gula pasteurisasi, berasisasi. Kita semua tahu kisah-kisah ini menarik sebenarnya kalau kita lihat ya, mulai penetrasi di mana. Nah, semua ini ada rantai pasoknya. Bahkan gula pun kita impor ya sekarang ya. Sekitar 5,4 juta tahun 2024 kita impor ke, saya lupa Brasil atau mana kita itu impor. Padahal kita juga punya gula, tapi dihancurkan. Kemudian itu masih nggak seberapa gula, garam itu nggak seberapa. Nah, sekarang ini kalau saya lihat urut-urutan yang terbesar yang tidak itu harus uang adalah pulsa dan bensin, bahasa mereka adalah minyak dari sepeda motor, karena sekarang semua orang mobilitasnya pakai sepeda motor, itu juga tinggi. Ini sebelum pendidikan, bahkan kesehatan nggak mereka pikirin. Nah, jadi pada akhirnya dari pengalaman dengan meriset atau observasi mengenai pengeluaran sehari-hari rumah tangga, saya nggak mengatakan masyarakat adat ya, karena konteks saya adalah masyarakat agraris gitu ya, dan juga buruh. Maka kemudian sebenarnya yang harus direm ini adalah ketergantungan atau yang diperlamban ini adalah ketergantungan pada konsumsi harian tadi yang dibilang Bung Marsen untuk pemenuhan reproduksi tenaga kerja sebenarnya. Bukan lagi reproduksi sosial tapi tenaga kerja. Di Bali plus dan juga di Sumba plus biaya upacara. Sekarang kan nggak ada upacara sumbang babi atau sumbang ayam ya, tetapi semua diuangin. Ini juga menambah kebutuhan akan uang tunai. Jadi di sini menurut saya yang diobol-obol dalam arti penetrasi ke rantai pasok kapitalis seluruh industri kapitalis adalah proses reproduksi masyarakat ini. Itu semua pakai biaya. Sementara kita sudah tahu untuk proses produksi mereka sudah hilang. Bukan hilang, begitu tanah diambil ya sudah mereka jadi buruh. Tapi kemudian mereka digiring menjadi masyarakat konsumen melalui proses reproduksi tenaga kerja atau reproduksi sosial kapitalis ini. Nah, kawan-kawan pada akhirnya kemudian bagaimana memperlamban? Menurut saya adalah perlambanannya dengan cara memperlamban
apa dari kebutuhan-kebutuhan reproduksi harian itu yang itu bisa diminimalisir tanpa uang. Itulah tadi konsep saya tentang subsisten. Apa yang bisa kembali mereka subsisten? Saya coba di Bengkulu dengan teman-teman akar, coba deh dari petani yang kemarin dapat perhutanan sosial kopi itu, apa yang mungkin mereka untuk subsisten. Sebenarnya nggak ada, karena uang ekonomi naik, kemudian belanja mereka naik. Mulai belanja pun online, COD dan lain-lain. Tapi apa yang bisa dibendung gitu ya? Ternyata satu menurut mereka yang tidak bisa dibendung adalah jajan anak, di luar dugaan. Masyarakat itu satu anak bisa 20.000, ini di pedesaan. Mereka bilang, yang kedua rokoknya bapak, tapi rokoknya bapak menurut bapak-bapak saya bisa sih rokok paling murah, tapi jajan anak tidak bisa. Nah, maka kita ada percobaan di Kahyangan, namanya di kota Kepayang oleh teman-teman akar, bagaimana jajan anak mulai dikerjakan oleh kelompok ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu mulai, karena di sana penghasilannya pisang luar biasa dan juga sayuran, maka mulai diolah untuk menjadi jajan. Dengan demikian mengurangi biaya jajan anak. Satu, bagaimana mengurangi gula tadi? Apa yang mungkin? Menurut mereka sebenarnya mungkin loh, kita itu ada lebah atau membuat gula-gula. Saya lupa ya, ada eksperimen gula dari daun apa gitu, saya lupa ya. Saya kurang iya ya, stevia itu ternyata tumbuh di daerah agak gunung-gunung gitu, dan itu ditanam, mereka bikin gula sendiri. Nah ini kan perlambanan ya, sehingga nggak beli gula semua gitu. Terus yang lain, masalah masalah air menjadi menarik. Peranan kepala desa kemudian bagaimana membuat BUMDes mengelola air sendiri, dan itu ada perjuangannya kepala desa dengan pemerintah supaya ini mandiri, dan itu bisa harganya lebih murah. Macam-macam. Jadi yang mesti diintervensi adalah pemenuhan kebutuhan harian untuk reproduksi ini, terutama yang itu biaya uangnya tinggi. Nah ini ternyata bisa, tapi sedikit ya. Ini eksperimen di Kepayang yang saya lihat, tapi baru sedikit. Nah tentu kemudian disinilah peranan menjadi penting, menggerakkan para ibu. Bukan ibu kemudian ibu lah urusannya masak-masak, bukan. Tapi ibu ini ternyata kalau diberdayakan dengan baik, mampu membangun kembali commoning care. Commoning care adalah keperawatan bersama, termasuk tadi itu mengurangi, karena ibu kan biaya reproduksi dan lain-lain ini kan di tangan ibu. Nah ibu ini yang memang ternyata menjadi alat garda terdepan untuk memperlambat ekonomi uang tadi itu. Nah ini satu eksperimen, saya nggak tahu pengalaman kawan-kawan mungkin akan bisa memperluas itu, tetapi beberapa masyarakat mulai menyadari, iya ya, kita itu punya bahannya, tapi kenapa kita beli? Nah itu. Satu lagi obat. Di Kepayangan ini, di daerah yang kami eksperimen ini juga menarik, selama COVID itu 0 yang kena COVID. Karena begitu mereka panas, mereka tinggal ambil dedaunan, saya nggak ingat namanya apa, dan menurut mereka ini tradisi kami. Nah akhirnya itu yang kita dorong untuk dikembangkan. Kalau gitu ya udah, ini yang ditanam. Sehingga memang masyarakat di situ kemudian menjadi saya nggak perlu lagi beli Botrek atau Dikolgin atau apa gitu loh kalau demam itu. Nah kesadaran ini loh memang panjang ya, tapi menurut saya ini mengurangi uang. Nah itu. Nah terus bagaimana pulsa? Ini yang kami tidak bisa. ini urusan pulsa ini industrinya, rantai pasoknya panjang ini. Kita nggak punya teknologi. Tapi mari kita belajar pada Kasepuhan Cipta Gelar ya. Mereka mengurangi nggak main WhatsApp-WhatsAppan. Apalagi ini nanti akan ada pajaknya ya. Fit call semua ada pajaknya. Jadi kayaknya ini kesempatan bagi kita untuk justru betul kita nggak bisa lagi fit call karena itu harus
bayar yang premium, kita mungkin kembali ke SMS atau apa, tapi itu mengurangi biaya pulsa saya kira. Nah, ada bagusnya juga, semua hal dipajekin, artinya kita kemudian juga semua dipajekin kan? Kita juga belanja online nanti dipajekin. Hati-hati dengan payment ID itu kita sekaligus pajekin karena NPWP kayaknya nggak akan berlaku lagi. Nah, menurut saya itu kesempatan kita, momen untuk kita kembali mengekang pengeluaran tunai tadi. Nah, itu aja sih pengalaman saya secara konseptual, tetapi ada praktek sedikit di Bengkulu itu kayaknya kok ada hasilnya ya. Cuma membutuhkan laskar para perempuan di sini. Karena mereka yang Iya, saya harus akui itu butuh ibu-ibu karena ibu-ibu lah pengelola penanggung jawab reproduksi sosial itu. Jadi mereka ini yang harus diarahkan ke sana. Jadi menurut saya pengorganisiran ibu-ibu tuh bukan sekedar hanya untuk representasi 30% perempuan. Oke lah itu saya nggak menolak ya, tapi bukan nggak cukup ya. Itu membuat ada hal yang fundamental, yang kebobolan gitu loh. Mestinya di situ gitu loh. Sebelum 30% mau jadi anggota apa sebelum ke situ. Karena problem kepemimpinan, makna kepemimpinan perempuan ini kan kita terbawa kepada kepemimpinan yang formal. Tetapi memimpin masyarakat untuk melawan kapitalisme ini kan nggak ada konsep itu. Atau belum, atau kosong ya. Nah ini yang harus kita jawab justru saya kira. Terima kasih. Terima kasih Mbak Yud. Ya, berarti kita laskar perempuan untuk mengorganisir organisasi sosial produksi subsistensi untuk reproduksi tenaga kerja gitu ya. Ya, makasih Mbak Yud. Silakan Bung Roni. Oke, untuk strategi advokasi ya bagi komunitas masyarakat adat, belajar dari pengalaman kami misalkan mengadvokasi pengakuan hak milik bersama itu, saya kira antara dualisme administrasi pertanahan hutan dan non hutan itu bisa kedua-duanya bisa ditempuh. Artinya ketika komunitas adat itu dia mengalami konflik antara hutan dan juga non hutan, ya sudah, untuk wilayah adat yang diklaim sebagai kawasan hutan dilakukan koreksi tata batas dulu dong antara komunitas dengan si Kementerian Kehutanan. Bukan minta pelepasan ya. Nah ini juga agak tricky karena kalau minta pelepasan artinya kita mengakui iya itu hutan negara. Tapi kalau kita minta koreksi tata batas, kita lihat, nah yang berbentuk hutan yang kalian klaim ini itu bukan hutan negara, itu hutan kami. Karena kan kekacauan administrasi kehutanan itu kan sudah terlampau lama dan tidak diselesaikan. Zaman kolonial masuk ke TGHK, masuk ke undang-undang kehutanan sampai dengan ke undang-undang Cipta Kerja. Dari sekian puluh tahun tidak ada upaya koreksi struktural dari pemerintah untuk menunjukkan mana sih sebenarnya tanah-tanah yang berbentuk hutan yang itu dimiliki oleh masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan dan lain sebagainya. Padahal itu kan sebenarnya mandatnya si UPA sejak tahun 60. UPA itu dia nggak berbicara hutan dan non hutan, seluruh tanah-tanah yang dimiliki oleh masyarakat, ya artinya masyarakat yang adat, yang berproses sebagai nelayan, petani dan lain sebagainya didaftar dulu. Setelah didaftar barulah diberikan pengakuan hak atas tanahnya. Kalau masyarakat adat ya sudah dengan hak milik bersama atau nama lain yang sesuai dengan konteks komunitas adatnya itu sendiri. Kalau untuk nelayan apalagi, untuk petani apalagi, sehingga ketika sudah ada koreksi tata batas kawasan hutan dan yang katakanlah di luar klaim kawasan hutannya itu sudah clear, ya sudah, itu semualah sekian puluh ribu hektar itulah yang diakui oleh pemerintah melalui hak milik bersama. Karena sekali lagi dasar hukumnya kita udah punya dan sudah dulu ada, cuma nggak pernah diimplementasikan.
Di dalam pasal 2 UU PA itu kan ada hak menguasai dari negara. Di dalamnya itu kurang lebih ada 3. Intinya itu kan ada kewenangan bagi masyarakat adat. Pertama itu dia mengatur peruntukan, mengatur penggunaan, dan mengatur persediaan tanah di dalam wilayah adatnya. Satu. Yang kedua, menentukan dan mengatur hubungan hukum antara tanah dengan masyarakatnya. Nah, kalau misalkan memang ini sudah ada, ya sudah, diberikan dong. Ada nggak aturannya? Ada. Di ayat berikutnya, hak menguasai negara itu dapat dikuasakan kepada satu, pemerintah swatantra atau pemerintah daerah, dan yang kedua adalah kelompok masyarakat adat. Nah, kalau misalkan secara regulasi boleh, kenapa tidak pernah diimplementasikan oleh si BPN atau si pemerintah? Keburu ada undang-undang kehutanan, keburu ada undang-undang Pemda. Di dalamnya harus mewajibkan, harus diakui oleh Perda, harus ada SK. Kok undang-undang kehutanan dan undang-undang Pemda dia bertentangan dengan konstitusi itu sendiri, bahwa negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat. Nah, itulah ya. Jadi soal non hutan dan hutannya itu sesungguhnya bisa ditempuh dengan cara-cara demikian. Nah, kalau misalkan satu wilayah adat itu sudah diakui, sudah jelas, berikutnya adalah bagaimana cara menanggulangi corak-corak produksi yang sudah terkikis ya, atau sudah ikut ke mekanisme pasar. Untuk kelompok-kelompok masyarakat adat yang belum terpengaruh oleh corak-corak produksi pasar, diamankan. Untuk yang dia sudah terpapar puluhan tahun corak produksinya dengan pasar, kan harus diselamatkan, jangan sampai lebih parah. Dengan apa? Dengan penguatan kelembagaan, penguatan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kenapa ini penting? Supaya korporasi dan negara itu dia nggak mengikis lebih jauh. Ya sudah, kamu tak kasih jalan ya, kamu tak kasih sekolah ya, dan lain sebagainya, tapi tanahmu yang sebelah sana mau saya kasihkan untuk HGU perusahaan A. Nah, kalau misalkan kondisi ekonomi masyarakat adatnya itu mungkin ya pada hari ini belum begitu kuat, di satu sisi mereka butuh jalan, butuh rumah sakit, butuh sekolah, sudahlah Pak, nggak apa-apa, sok yang sebelah kiri ini dijadikan HGU misalkan. Nah, kalau misalkan sekarang intervensi dari kawan-kawan organisasi masyarakat adat, organisasi-organisasi yang concernnya di pengembangan penguatan ekonomi, kan harus dicarikan formulanya. Oke, kalau misalkan mau bangun koperasi, harus ada ahli koperasi, harus ada orang yang dileskan untuk bagaimana sih mendirikan dan menjalani koperasi dengan sangat baik sehingga dia sesuai dengan nilai dan prinsip masyarakat hukum adatnya. Kalau misalkan nanti ada ancaman penggusuran, ancaman kriminalisasi, bagaimana komunitas masyarakat adat itu memiliki kader atau anggota komunitas adat yang dia sarjana hukum, yang bisa membela tanah dan wilayah adatnya. Kalau misalkan nanti ada kebutuhan pembangunan jalan, pembangunan jembatan, teknologi, dan lain sebagainya, harus ada anggota komunitas adat yang memang dia ahli di dalamnya. Semua itu membutuhkan kapital, semua itu membutuhkan uang. Dari mana? Ya bukan dari jual tanah, tapi membangun atau memperkuat ekonomi si masyarakat adat sehingga kebutuhan struktural, kebutuhan inti dari si masyarakat itu bisa dipenuhi dari usahanya sendiri-sendiri. Apakah itu sudah dijalankan? Saya kira banyak. Contohnya untuk komunitas-komunitas adat yang memang sudah terlanjur ya puluhan tahun terpapar cara produksi yang pro pasar, mulai itu perlahan-lahan dikikis. Kalau di KPA misalnya, apa yang terjadi di masyarakat adat kan sebenarnya terjadi juga di kelompok petani, juga di nelayan. Soal ketergantungan dengan pasar, dengan uang, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana cara kita memitigasinya, jangan sampai tanah-tanah itu semakin terkomodifikasi dan dijual ke pihak luar. Misalnya sekarang ada petani ya di anggota KPA yang sedang membangun pabrik penggilingan beras bersama.
Siapa pemiliknya? Pemiliknya adalah koperasi petani dan koperasi buruh. Dari penggilingan yang bersama ini, harga gabah dari petani dia bisa lebih tinggi, harga jual atau harga penyerapan beras di tingkat buruh yang tadinya 17.000 16.000 bisa turun jauh, bisa sampai 13.000 dan 14.000 per kilogramnya. Ini sama-sama menguntungkan. Di buruh bisa ada saving, di serikat petani itu pun ada saving. Savingnya untuk apa? Untuk memperkuat organisasi, untuk memperkuat pendidikan, untuk memperkuat infrastruktur, untuk menghasilkan kader-kader yang cerdas, yang pintar, dan yang itu mengabdi kepada organisasi. Nah, kalau misalkan itu nggak dibangun dan tidak ada upaya begitu ya untuk menjalankannya, saya kira mungkin 10 atau 15 tahun ke depan semakin banyak komunitas adat yang tadi di awal kita bilang dia berubah atau bertransisi dari egaliter komunal menjadi feodal ataupun kapitalistik. Karena tidak bisa dihindari, pembangunan, ekonomi, infrastruktur, teknologi kan semuanya masuk ke kampung-kampung. Tidak ada yang bisa menghindar seperti itu. Antara dua itulah ke depan saya kira ya, bagaimana gerakan masyarakat adat itu, satu, dia melawan determinasi negara ya untuk merampas tanah-tanahnya dengan cara pengakuan dan kerja-kerja advokasi. Di dalamnya untuk mengatasi katakanlah ketimpangan horizontal dan lain sebagainya, dilakukan penguatan kelembagaan dan organisasi masyarakat adatnya itu sendiri. Jangan sampai ada anggota masyarakat adat dia tidak bertanah, ada yang masih jadi buruh tani kepada pemilik tanah-tanah yang luas. Bagaimana memastikan masyarakat adat di kelompok perempuannya atau kelompok muda secara khusus dia pun memiliki akses terhadap tanah-tanah yang subur dan lain sebagainya. Nah, itu kerja-kerja yang simultan dan itu harus dijalankan ke depan. Mungkin itu Bung Habib ya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bung Roni. Ya, terima kasih Bung. Tadi menarik ya, 4 hal yang bisa dikerjakan gitu ya, koreksi tata batas, terus advokasi SHMB, kemudian mencegah komodifikasi, baik termasuk komodifikasi tanah, dan melakukan penguatan internal dan koreksi ketimpangan di tingkat internal itu sendiri juga. Ya, kita bergeser ke Bung Marsen. Silakan Bung. Oke, sedikit aja terkait masih dikejar terus mengenai makna going politics gitu untuk gerakan masyarakat adat petani gitu ya. Barangkali kalau aku sih mengusulkan kita tetap memelihara sikap kritis gitu, tapi juga sadar historis gitu, tidak amnesia gitu, sehingga setiap kali ada, kalau bahasanya para politisi formal itu, tiba tahun politik gitu, seolah politik itu ada tahun-tahunnya gitu. Dan itu menurutku penyempitan makna, bahkan makna dasar dari kata politik ya. Kalau asal katanya kan populus ya, rakyat gitu. Nah, mungkin nggak sih tantangannya adalah untuk masyarakat adat ini, kita punya definisi sendiri untuk makna politik namanya gitu. Jadi kalau misalnya, kalau kita bersepakat ya dalam gerakan ini, memegang definisi bahwa politik adalah, nah itu ya misalnya, politik adalah tindakan yang dilakukan oleh rakyat bersama-sama untuk menyelesaikan masalah harian mereka, akan lain pilihan tindakan kita untuk menerjemahkan yang namanya going politics gitu. Bisa jadi apa yang tadi baru cerita, tindakan-tindakan sehari-hari itu, tapi dilakukan secara bersama-sama atas kesadaran untuk menyelesaikan masalah sehari-hari bersama-sama, that is politics gitu, misalnya gitu. Nah, barangkali itu butuh kerja panjang dan sistematis karena masyarakat adat pun sehari-hari itu mengalami pengorganisasian isi kepala. Oleh apa? Oleh macam-macam sumber informasi yang mereka dapatkan gitu. Mengenai apa? Mengenai konsolidasi di kepala mereka mengenai makna politik gitu. Belum lagi memang seringkali terjadi pada masa-masa tahun-tahun politik yang disebut oleh negara itu, memang ada heboh, ada hingar-bingar gitu.
di mana mereka dikunjungi, dikasih amplop, diteror dan segala macam. Sehingga lama-kelamaan di kepala mereka, ya politik ya itu gitu. Itu doang gitu politik. Artinya butuh counter organizing dari kita gitu. Dari melawan pengorganisasian pikiran oleh negara dan media-media miliknya korporasi itu. Untuk apa? Untuk membangun definisi baru politik bagi masyarakat adat gitu. Yang tadi misalnya Berdua bilang seperti itu, bagi orang-orang yang tidak punya kekuasaan ekonomi dan militer, ya, tindakan bersama-sama yang dilakukan oleh rakyat untuk menyelesaikan masalah hidup harian mereka adalah political act gitu. Itu adalah tindakan politik gitu. Tapi jangan-jangan barangkali imajinasi mengenai berpolitik ini pun itu sangat bias kelas menengah kita-kita ini yang merasa representasi adalah jalan keluar gitu. Nah, saya pribadi meyakini bahwa posisi itu menentukan persepsi di mana orang berada, itu menentukan apa yang dia pahami, apa yang dia lihat gitu. Dan itulah menurutku kegagalannya politik representasi. Begitu orang menjadi wakil, dia menjauh secara fisik, secara emosi dari orang yang dia wakili. Dan karena itu, mengubah sama sekali cara melihat dia mengenai apa itu persoalan sesungguhnya yang mesti dia perjuangkan. Belum lagi sekarang ini logika yang berjalan adalah untuk bisa menang aja itu biaya yang dikeluarkan tuh gede banget gitu, sehingga sangat logis dalam hitungan cost benefit analysis gitu. Begitu dia menang, dia pengen bayar utang dulu gitu, boro-boro memperjuangkan orang yang dia pilih gitu, apalagi yang dia pilih itu memilih dia karena memang udah dibayar saat coblosan gitu. Nah, itu barangkali tantangannya, bagaimana agar gerakan masyarakat adat itu setiap orang. Jadi secara diskursus ya, ada pembahasan mengenai perbedaan antara politik representasi dengan politik presensi namanya. Nah, barangkali itu tantangannya. Mungkin nggak dalam masyarakat adat kita mendorong yang namanya politik presensi. Itu berarti apa? Setiap orang terlibat ikut serta menjawab persoalan harian yang mereka hadapi. Dan that is politik gitu misalnya. Bukan representasi. Setiap orang adalah aktor yang sama untuk menyelesaikan masalah yang sama. Sehingga dengan begitu barangkali peran perempuan juga bisa mendapat rekognisi mengenai makna pentingnya dalam menjawab persoalan reproduksi harian dalam masyarakat adat. Seringkali itu diandaikan aja. Karena secara sosial itu kerjaan mereka secara sosial. Ada konstruksi sosial di situ. Di mana perempuan pada umumnya memang mengerjakan namanya care work di komunitas gitu. Nah, dengan konsep politik seperti itu, kontribusi setiap orang yang ada dalam masyarakat untuk menyelesaikan masalah harian yang dihadapi bersama-sama jadi mendapatkan rekognisi yang penting gitu. Dan itulah makna politik yang menurutku relevan didorong kalau kita mau mencari arah baru gerakan masyarakat adat hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung. Oke. Silakan kepada kawan-kawan yang sudah tidak sabar untuk bertanya. Ya, selamat sore semuanya. Saya Ganis. Saya punya 2 pertanyaan untuk Mbak Yuyut dan Bung Marsen. Pertama untuk Mbak Yuyut, Mbak bisa bantu kami nggak untuk lebih mengelaborasi atau mendetailkan tentang komune purba yang tadi Mbak sebutkan sebagai kalau meminjam pernyataannya Marx yang tadi Mbak juga sudah sebutkan sebagai apa ya, suatu kondisi masyarakat yang itu bisa juga kemudian melompati industrialisasi atau kondisi kapitalistik, masyarakat yang kapitalistik untuk mencapai masyarakat yang sosialis itu. Elaborasi yang aku maksud di sini lebih detail tentang bagaimana kemudian di dalam tulisan-tulisannya Marx yang sudah Mbak baca itu, Marx itu menjelaskan tentang karakter-karakter dari relasi gender masyarakat di dalamnya, di dalam komune purba itu. Karena tadi yang baru Mbak jelaskan tentang relasi manusia dengan tanahnya khususnya, karena itu kemudian menjelaskan bagaimana pergeseran kehidupan yang dulunya komunal, kolektif, dan kemudian bergeser jauh lebih individualistik dan menuju ke wage labor tersebut. Itu satu. Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena kalau kita ini juga refleksi dari risetku di Serang, kebetulan juga Mbak, ada situasi-situasi yang membuatku terus berpikir bagaimana
adat ini memposisikan perempuan sebagai subjek yang punya agensi kayak gitu. Kalau di dalam titik-titik tertentu justru adat meminggirkan perempuan seperti itu. Kita mungkin tahu lah ya, ada bagaimana penetrasi dari kolonialisme yang memang sengaja meminggirkan peran-peran politik perempuan kayak gitu. Tapi kemudian sejauh apa kita bisa menyadari bahwa oh inilah bukan bagaimana adat cara mengajarkan kamu tentang relasi gender gitu. Oh, ini yang sudah terpenetrasi oleh kolonialisme kayak gitu. Jadi elaborasi tentang komuna purba terhadap relasi gender saat itu yang dibayangkan Marx itu seperti apa? Kayak gitu. Kalau udah itu dulu Mbak, makasih. Kalau yang buat Bung Marsen, ada juga tadi karakter ya, going politik sama being menjadi otonom sekali, sama sekali otonom dengan tidak terhubung langsung dengan pasar ataupun juga negara kayak gitu. Tapi kemudian situasinya begini, kayak kalau pertanyaan Bu Marsen kan memang gerakan yang dulu tuh seperti apa kayak gitu. Tapi kemudian saya bertanya lagi, memang masyarakat adat yang kita maksud sekarang ini yang seperti apa kayak gitu. Komunitas masyarakat adat yang saat ini kita bicarakan tuh yang mana kayak gitu. Karena kayak waktu riset saya di Seram itu mereka masih punya ritual-ritual gitu, tapi mereka tidak tergabung dengan rombongan-rombongan yang atau rombongan yang dia memang menamakan masyarakat adat gitu, atau dia berjuang keras untuk mendapatkan SK dan kemudian agar ada perdanya dan segala macam. Tapi secara harian mereka mengalami hal yang sama juga seperti yang Bang Marsen bilang kayak gitu. Mereka kesulitan pendidikan dan segala macam. Dari risetku yang dulu justru kan Seram itu kecil ya. Kebetulan waktu itu risetku di perkampungan gunung. Ruang jelajahnya mereka, jalur jelajahnya mereka itu justru jalur jelajah yang menghidupi wilayah lain dengan uang-uang mereka ketika mereka sudah menjadi buruh gitu. Hal apa yang membuat demikian? Karena mereka mengejar anaknya biar sekolah, punya pendidikan. Dan itu pendidikan untuk SMP. Hanya untuk SMP saja mereka harus going out, keluar dari desanya, dan mereka meninggalkan dusunnya, merelakan dirinya menjadi buruh perusahaan di perkebunan sagu. Dan akhirnya jalur kehidupannya keluar aja semua tuh. Ini kontradiksi sekali dengan cerita tetua di sana ketika mereka bilang bahwa dulu orang tuh berkeliling kampung gitu untuk silaturahim lah istilah sederhananya. Tapi sekarang jalur silaturahim tanda kutipnya adalah silaturahim yang lain, itu menjadi buruh dan kebun aslinya mereka kemudian menjadi ditinggalkan gitu. Memposisikan rombongan masyarakat adat yang kayak gini tuh di mana di antara dua jenis rombongan yang tadi abang-abang cerita kayak gitu. Kayaknya udah itu aja. Terima kasih. Ke Pak Sutami, silakan. Nama saya Tommy. Saya ingin bertanya, sebenarnya pemerintah itu kan kayaknya sistematis begitu ya dalam mengungkung masyarakat adat itu. Satu yang kelihatan adalah, yang pertama adalah pemekaran daerah otonomi, yang kedua adalah daerah istimewa itu. Saya ingat ketika liputan di DPR beberapa belas tahun yang lalu itu, ketika daerah otonomi dimekarkan itu perdebatannya, wah itu demonstrasinya gede banget gitu. Jadi pertanyaan saya, seberapa besar kehancuran masyarakat adat terkait dengan penerapan daerah otonomi ini, dan sekaligus pertanyaannya sedikit lebih ke atas, konsep daerah istimewa yang negara ini terapkan begitu, apakah dalam tanda kutip bisa untuk mewujudkan arah baru masyarakat adat? Tentu mungkin jawabnya tidak bisa, karena tadi negara kan dinegasikan sebagai kapitalisme gitu, tapi mungkin ada semacam perspektif baru dari para narasumber begitu. Kemudian yang kedua, menanggapi Bung Martin tentang Mak Muda tadi, saya belum baca bukunya Kohei, tapi setidaknya tahun 80-an itu kita pernah ada buku percakapan dengan Sidney Hook, mungkin yang ada yang pernah baca. Di situ cukup banyak diulas sih tentang Mak Muda di halaman belakang. Saya lupa pengulasnya siapa, cuman ya ini konsep yang bukunya sendiri juga mungkin sudah nggak terbit ya dari tahun 80, sekarang sudah langka mungkin ya. Cuman yang ingin saya negasikan adalah kalau memang mau kembali menoleh kepada Mak Muda, dan tadi disebut Kohei sebagai salah satu yang memunculkan konsep itu,
sebenarnya sih nggak baru-baru juga sih, kita tahun-tahun segitu sih pernah juga untuk memunculkan diskusi wacana tentang mak muda itu sih. Dua itu saja, terima kasih. Terima kasih Bung Tommy kepada ya betul Sutami. Silakan Mi. Selamat sore. Tadi saya rasa percakapannya cukup produktif. Terlepas dari bagaimana mendefinisikan antara ini kan debat yang saya rasa stagnan dalam kalau bisa dikatakan gerakan masyarakat adat, itu definisi antara masyarakat adat atau hukum masyarakat hukum adat. Saya rasa tadi pengantar dari Mbak Yuyut cukup baik dalam mengelaborasi sebenarnya debat yang terjadi juga di luar masyarakat adat. Di antara dua debat yang paling sering muncul, di antara degrowth dan kelompok akselerasionis, Nick Strinchek dan lain-lain. Ini saya rasa juga penting membawa percakapan hari ini ke kehidupan pasca kapitalis misalnya. Degrowth mungkin bagi kelompok yang mempercayai bahwa kehidupan pasca kapitalis itu bisa saja berhenti ketika pertumbuhan itu ditekan sedemikian rupa atau melampaui apa yang hari ini muncul. Tapi kritik yang penting juga yang patut kita lihat adalah bagaimana perkembangan teknologi juga sedemikian rupa bisa membentuk kehidupan pasca kapitalis itu sendiri. Ini percakapan ini mungkin tidak tahu di mana, tahu di Indonesia di mana percakapan ini muncul. Mungkin ini kan pertanyaan tentang scale. Kalau degrowth, kalau mungkin akar panjangnya adalah bagaimana bisa membalikkan metabolisme alam manusia supaya bisa kembali. Itu kan pertanyaan besarnya. Bagaimana nutrisi tanah, bagaimana energi bisa sedemikian rupa bisa pulih di tengah kapitalisme punya kecenderungan untuk mempercepat segala sesuatu yang tidak memungkinkan waktu pemulihan itu sendiri. Pertanyaannya kemudian, ketika scale-nya mungkin kecil di skala kampung misalnya, apakah proposal pasca kapitalisme yang disalurkan oleh degrowth ini mungkin bisa saja ditawarkan bagaimana supaya produksi pangannya bisa mandiri, berdaulat dan segala macamnya. Tapi bagaimana kalau scale-nya lebih besar? Misalnya saya ada satu asumsi yang menarik sekali di salah satu Marxis India, Prapat Patnaik, bahwa tidak dalam satu geografi tertentu tidak akan selalu memproduksi barang yang sama. Artinya apakah perdagangan atau lintas nutrisi dan nilai itu adalah keharusan itu sendiri, atau misalnya sesuatu yang tidak terelakkan, atau kami bisa diurai sedemikian rupa. Itu pertanyaan saya, Pak. Perdagangan lintas ini kan masalah banget, misalnya perdagangan dan lintas nutrisi tanah sedemikian rupa, deekstraksi, perdagangan desa kota yang menghubungkan antara masyarakat adat dan orang-orang di perkotaan, itu bisa kita urai. Itu mungkin yang bisa saya tanyakan dalam diskusi kali ini. Terima kasih teman-teman. Tepuk tangan untuk Sutami. Terima kasih Sutami. Ya, silakan ke Leo. Nanti terakhir Bang Wahyu. Perlu dilanjutkan nggak ya, karena Bang Sutami tadi udah bertanya soal itu, karena sama juga pertanyaannya, karena sama ya, tapi aku sedikit refleksi lah gitu, pengalaman 5 tahun mengorganisir gitu, atau lebih tepatnya sekarang ini aku menyadari bukan pengorganisiran ternyata yang sedang berlangsung, tapi sedang sosialisasi perhutanan sosial akhirnya gitu. Nah, karena aku merasa tidak ada yang sedang diorganisir atau penyadaran politik dengan tujuan yang lebih melakukan transformatif gitu. Tapi mungkin itu hanya pada tataran ya seperti yang disampaikan oleh Bang Marsen, memanfaatkan apa ya yang disediakan negara untuk menyelesaikan konflik agraria, meskipun sebenarnya itu tidak akan pernah menyelesaikan gitu, karena watak negara itu selalu akan memfasilitasi kapitalisme gitu. Nah,
Tapi menarik tadi soal bagaimana kritik kita terhadap gerakan masyarakat adat saat ini juga sangat bisa dikooptasi oleh kapitalisme itu sendiri. Gitu. Meskipun satu sisi mereka sedang dieksklusi, tapi mereka juga sedang berlangsung proses inklusif gitu, dengan memasukkan elit-elit tertentu untuk melancarkan penetrasi kapital itu sendiri. Nah, tapi dengan tawaran-tawaran yang ada seperti yang disampaikan Bu Ruth juga tadi, menarik gitu. Bagaimana saya juga menawarkan salah satu pandangan untuk degrowth gitu, mengurangi upaya-upaya pertumbuhan yang condong pada pertumbuhan ekonomi semata. Tapi kalau perlu dipertanyakan lagi, kira-kira siapa yang akan melakukan siapa yang akan bertanggung jawab, siapa yang akan melakukan degrowth ini, dan siapa yang akan dikorbankan atas sistem degrowth ini. Karena bagaimanapun kelas-kelas buruh pada saat ini juga sudah sangat bergantung gitu dengan sistem ekonomi yang ada saat ini gitu loh. Tapi ketika kita meminta mereka untuk mengurangi produksi dan konsumsinya, itu produksi dan konsumsi siapa yang harus kita kurangi? Sementara mereka juga sangat terbatas untuk memenuhi reproduksi biologis ataupun reproduksi sosialnya. Ini saya itu tentu saja pembaca Marx gitu. Tapi kalau kita berangkat pada pandangan Foster soal pemikiran Marx, lagi-lagi kerusakan ekologi yang terjadi sekarang pun itu bukan hanya semata-mata soal pertumbuhan ekonomi saja, tapi harus kembali lagi itu adalah soal produksi sosial yang memang sudah timpang gitu, dan distribusi dari nilai serta keuntungan yang diproduksi ini tidak terdistribusi secara adil begitu. Jadi kalaupun kita meminta untuk menurunkan, memperlambat upaya pertumbuhan, artinya kapitalis akan selalu memperkuat dirinya, akan selalu tetap melakukan siapa yang akan dikorbankan dari pertumbuhan ini. Artinya nilai-nilai tenaga kerja lagi yang akan dikorbankan, nilai-nilai alam lagi yang akan dikorbankan gitu. Nah, itu sih mungkin pertanyaanku, bisa ditanggapi juga untuk semua, tidak spesifik kepada saya tapi bisa ditanggapi oleh ketiga narasumber. Terima kasih. Terima kasih Leo, tepuk tangan untuk Leo. Ya, selamat sore, terima kasih. Topik diskusinya menarik dari 4 seri itu, tapi saya baru bisa hadir yang terakhir ini, dan saya nggak tahu ini nanti ujungnya ini akan jadi pertanyaan atau apa, tapi yang jelas ada refleksi juga, karena menarik tadi yang diungkapkan Mbak Yuyut soal komune purba ya. Saya mau sedikit cerita juga soal satu komunitas yang mungkin dalam imajinasi kita itu dekat lah dengan komune purba, ini komunitas Baduy. Sangat dekat dengan ibu kota negara, cuma 80 km, tapi mereka relatif dekat dengan komune purba dalam imajinasi kita ya. Nah, saya mau cerita yang mungkin di luar imajinasi kita. Saya nggak tahu di Baduy itu antara puunnya atau baris kolotnya siapa yang baca Marx, tapi dalam aturan adat mereka itu sangat jelas arah untuk memang betul-betul menghindari pasar. Jadi mereka nggak boleh piara ternak yang kaki 4 dan besar, sehingga itu kemudian bisa dijual dan seterusnya, nggak bisa jadi komoditi lah ya. Kemudian nggak boleh membudidayakan cash crops, jadi hanya boleh memanen apa yang udah ada di alam gitu kira-kira. Lalu yang paling jelas itu adalah nggak boleh pakai uang, walaupun sekarang bercandaannya di antara mereka sendiri, atuh namun temenang megang duit mah nyekel ATM weh gitu. Jadi kalau nggak bisa pegang uang ya kita pegang ATM gitu. Nah, ini sebenarnya menunjukkan gejala di kondisi yang dialami teman-teman Baduy itu sebetulnya keterpaksaan untuk memang menjalin hubungan yang sangat romantis dengan pasar gitu. Karena intim ya, bukan romantis. Nanti kalau romantis banyak orang ilmu sosial nanti salah paham nanti. Intim dengan pasar. Pasar, alam juga, tapi pasar juga. Karena begini, kondisinya di Baduy itu, ini notabene adalah komunitas adat yang wilayah adatnya itu sudah diakui sejak 2001. Jadi mungkin pertama di Indonesia. Walaupun pengakuannya lewat perda ya. Kemudian yang diakui itu 5.000 hektar, yang kebetulan sama dengan batas desa Kanekes. Dari 5.000 ini secara adat, 3.000 itu dilarang untuk dimanfaatkan secara produktif ya. Jadi hutan tutupan kalau istilah mereka.
Artinya yang efektif bisa dimanfaatkan untuk reproduksi sosialnya itu 2000 hektar. Waktu pengakuan populasi mereka itu cuma 4000 kepala. Sekarang ini yang bisa tersensus karena dikejarnya susah kan mereka ini kan. Ada yang sampai Gunung Anten segala itu. Dikejarnya susah. Jadi yang bisa disensus itu 18.000 sekarang ini. Bayangkan 18.000 ini dihidupi dari tanah seluas 2000 hektar. Jadi secara agraris nggak mungkin itu. Dan yang kita pahami Baduy luar itu sebagai buffer zone lah ya untuk masalah kultural begitu ya. Artinya secara adat mereka nggak terlalu ketat segala macam, dan kadang-kadang Baduy luar ini kan jadi hukuman kan. Kalau nggak bisa patuh aturan di Baduy dalam diusir lah jadi Baduy luar. Itu dulu. Kalau sekarang Baduy luar itu strategi penghidupan. Karena mereka harus cari tanah di luar. Dan orang Baduy ini bukannya nggak punya daya, mereka beli tanah di luar. Banyak sekali yang beli tanah di luar. Untuk apa? Untuk ngeladang, untuk berrumah, nanam padi. Artinya aksis mundinya masih sama tuh sebetulnya ya. Tapi mereka memperalat uang untuk jadi alat untuk tetap setia ke aksis mundinya mereka, yaitu pertanian. Ini kan strategi budaya yang unik begitu ya. Di samping berbagai jenis denial kultural yang lain gitu. Yang kayak tadi ya, pegang uang nggak boleh pegang ATM gitu ya. Tapi itu terjadi gitu. Aku cerita ini karena dengar cerita Gunung Anten tadi lalu tersadar gitu kan. Loh, mereka ini udah diakui wilayah adatnya, tapi rupanya nggak solusi. Masih aja cari tanah di luar gitu. Ya, itu kondisinya gitu. Bukan saya mau menyalahkan jumlah populasi juga ya. Tapi itu fakta yang terjadi. Aku nggak tahu di mana pertanyaannya, tapi apakah yang disodorkan Mbak Ruth ini masih mungkin kita lakukan gitu ya? Karena idenya sangat menarik. Tadi Mbak Ruth sendiri sempat bilang mengurangi laju ya. Saya kira istilah mengurangi laju dibandingkan sama istilah Bang Marsen tadi membatasi itu kan ada nuansa yang berbeda ya. Saya kira juga ada kesadaran di Mbak Ruth bahwa ini hal yang ada titik yang memang irreversible gitu ya, ketika satu komunitas sudah berhubungan dengan pasar begitu. Nah, sejauh mana dan seperti apa pengorganisasian yang harus dilakukan itu mungkin itu pertanyaannya. Tadi mungkin udah dijawab sebagian, tapi aku rasa penting karena membayangkan arah gerakan itu kan kurang lengkap tanpa membayangkan cara bergeraknya ya. Karena arahnya saja itu bisa jadi hanya utopis. Kita nggak mau kembali ke Marx yang zaman dulu kan. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Bang Wahyu. Oke, makasih. Saya peserta tambahan. Apa namanya? Kita suka baca pakai analisa Marx untuk satu Ali. bagian. Kenalin dulu nama. Sorry. Mohon maaf. Saya Ali. Saya dari tadi di sini mendengarkan. Jadi kita tuh kan suka memakai Marx atau siapapun gitu ya, para sarjana atau penulis-penulis itu untuk melihat satu hal, tetapi membuang bagian lain dari analisa dia secara keseluruhan gitu terhadap hal yang kita amati, kita periksa, kita bicarakan gitu. Misalnya kita ngambil analisa ekonomi politik atau sejarah, materialisme sejarah, tapi kita buang bagian penting, satu bagian penting, yaitu bagian apa? Class struggle gitu. Ini menurutku satu cara membaca yang nggak tahu, setiap orang punya kecenderungan beda-beda, tapi menurutku ini nggak pas gitu. Biar dia koheren ya ambil kembali itu si perjuangan kelasnya gitu, biar pembacaannya konsisten gitu. Itu satu. Sayangnya faktanya kita di Indonesia agensi yang bisa melakukan itu adalah LSM, NGO gitu. Jadi itu ditaruh untuk mengawati kerja-kerja para aktivis NGO di dalam menjalankan program-program donor. Sorry. Jadi kita bingung tuh melihat atau menaruh atau merunutkan masalah gitu. Di situ menurutku satu kecelakaan dalam membaca apapun tentang gerakan di Indonesia, apalagi terutama pakai analisis Marxis gitu. Saya tidak bilang bahwa NGO itu bukan agensi yang progresif, tapi punya banyak keterbatasan, terutama yang drive by donor. Dan kita semua tahu itu. Itu satu. Yang kedua, kita ini kan
anggaplah wali dari apa yang orang-orang yang sedang kita bicarakan. Kita juru bicara dari orang-orang yang sedang kita bicarakan, gitu kan? Kita tidak pernah memastikan apa yang mereka inginkan, apa aspirasi yang ingin mereka bawa. Apakah yang kita bicarakan itu adalah aspirasi murni dari mereka, atau kita sedang membicarakan ambisi kita sendiri yang seolah-olah itu mewakili konstituen yang sedang kita bicarakan. Kita ambil contoh apa yang mungkin udah mulai populer atau stabil gitu ya di perjuangan masyarakat adat yang mainstream, yaitu pengakuan gitu. Apakah masyarakat adat itu atau mereka yang kita sebut sebagai masyarakat adat itu benar-benar butuh pengakuan? Apakah pengakuan itu datang dari aspirasi mereka, atau mereka jangan-jangan punya aspirasi politik yang melampaui itu? Misalnya, katakanlah mereka mau semacam di mana Meksiko, Bang Marsen nyebut Komandante Marcos. Jangan-jangan model itu yang mereka inginkan, gitu kan? Kalau model itu yang diinginkan, berarti pengorganisasiannya adalah kan membentuk kelompok-kelompok otonom dengan senjata, yang bersenjata, gitu loh. Bukan menawarkan skema-skema pengakuan macam gitu yang dikasih ke masyarakat di desa. Bukan itu. Jangan-jangan yang kita butuhkan adalah, ya kalau gitu konsekuensinya ya perjuangannya harus perjuangan bersenjata gitu, bukan perjuangan politik. Bukan perjuangan hukum gitu, SK dan seterusnya gitu. Itu mungkin yang dibutuhkan. Kalau nggak kayak gitu, kemungkinannya kan cuma dua. Kalau tidak lewat pemberontakan bersenjata, berarti dia harus lewat perjuangan politik gitu. Nah, saya beberapa waktu lalu lihat situasi-situasi di Ternate, di Morowali, di mana-mana kan nikel kemana ke hampir semua desa-desa dan ekspansinya hampir ke semua kelompok-kelompok masyarakat adat. Yang saya pikirkan, jangan-jangan yang dibutuhkan itu memprovokasi orang-orang ini biar marah dan mau berkelahi secara terbuka gitu. Mungkin itu keharusan yang sekarang dibutuhkan, ketimbang membawa tadi disebut sebagai kanal-kanal yang tersedia di pemerintah itu untuk disosialisasi kelompok-kelompok masyarakat adat gitu. Itu kan satu kemungkinan. Kemungkinan yang lain adalah dengan mengorganisir mereka untuk lewat electoral politics gitu. Nah, itu yang saya bayangkan. Mungkin dengan karena kita juga nggak bisa menghindar ya, karena counterpartnya kan negara gitu, diberi dan menerima pengaruh tuh gitu. Kalau dialektiknya kan kayak gitu. Nah, tinggal pilihannya apakah kita mau konfrontatif atau lewat ada. Nah, sementara yang ada sekarang ini kan ya bersiap, dan itu sama sekali nggak membawa kita kemana. Dan itu yang harusnya kita bicarakan sekarang. Dan saya tidak melihat itu keluar atau dibicarakan gitu, atau belum banyak dibicarakan. Karena tadi tuh mengambil sebagian pembicaraan dan membuang sebagian yang lain yang disebut perjuangan kelas itu. Saya kira itu komentar saya, Bung Habib. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita tunda dulu ya, nanti Mbak setelah sesi ini, atau mau ditampung satu lagi? Ya, oke, terakhir ya berarti ya. Karena disambut oleh Gledek tadi, pertanyaan perjuangan kelas disahut oleh Gledek. Ya, itu. Ya, terima kasih. Perkenalkan, saya Estu dari Depok. Ini saya mau tanya satu. Ini kan ngomongin soal masa depan gerakan, ya duduk aja ya. Masa depan gerakan masyarakat adat begitu ya. Tapi tadi saat diceritakan oleh Mbak Yuyut dan kedua mas-mas di sini, ternyata masyarakat adat itu sangat erat dengan industrialisasi, terus kemudian kapitalisme sudah mengarah ke situ. Bahkan dipekerjakan oleh negara itu sendiri kayak gitu. Nah, apakah ada kemungkinan gerakan masyarakat adat ini ada potensi bergabung dengan gerakan kelompok buruh kayak gitu? Karena mereka secara substansi sudah menjadi buruh. Gitu.
Nah, kalau ternyata sebetulnya kan KPA kalau nggak salah gabung gebrak juga ya. Sebenarnya sudah ada model mekanisme seperti itu. Tapi sebetulnya kalau menurut Mbak Mas semua yang di depan, posisi masyarakat adat ini di dalam gerakan nanti di mananya kayak gitu. Di rekonfigurasi gerakan bersama ini, kalau mau bersama itu di mananya kayak gitu. Kadang-kadang kan juga bingung ya, apakah dia hanya menyuarakan atau menjadi representasi atau ada gagasan tertentu yang mau disampaikan di dalam kelompok masyarakat adat. Terima kasih, Mas. Ya, terima kasih Mbak Estu. Tepuk tangan untuk semua penanya kita yang keren-keren ini. Saya rasa tidak perlu mengulang banyak pertanyaannya, tapi kira-kira merentang dari posisi gender di dalam gagasan komune purba hingga perjuangan kelas dalam masyarakat adat, dalam perjuangan politik, dan termasuk posisi masyarakat adat di dalam konsolidasi gerakan di dalam peta gerakan buruh gitu ya. Ini mirip-mirip dengan pertanyaannya Ali, juga termasuk yang ini Mas Wahyu gitu ya. Bagaimana kita melihat situasi di Baduy itu gitu, dan seterusnya. Saya tidak bisa mengulang semuanya karena keren-keren dan begitulah. Silakan dimulai dari Mbak Yuyut. Terima kasih, saya senang karena tanggapannya tajam dan hidup ya. Saya akan memulai dari yang terakhir soal perjuangan kelas. Justru persis poin saya akan di sini. Dan juga nyambung dengan S2. Untuk Bung Ali ya, sebenarnya saya seorang Marxis, terus terang aja, dan saya tidak pernah menghilangkan aspek perjuangan kelas ketika saya membahas soal Dikrut. Justru persis ini dalam setidaknya sekurang-kurangnya yang saya bayangkan, yang saya imajinasikan, bahwa untuk masyarakat adat, karena dia memiliki basis material untuk subsistensi walaupun sudah mulai ada banyak perubahan, tapi cerita Bung Wahyu tadi menunjukkan fakta materialnya ada dan di beberapa tempat masih ada, tapi semua kita lepaskan gitu loh. Atau yang sudah setengah-setengah agak berubah tapi separuh subsistensi itu juga kemudian tidak kita arahkan lagi untuk tetap subsisten. Nah, material ini ada. Justru persis menurut saya materialitas subsistensi yang dimiliki masyarakat adat ini menjadi penting sebagai modal logistik kalau kita mau bicara tentang perjuangan kelas. Anda tahu problem kita perjuangan kelas, buruh itu tidak punya modal logistik apapun, dia tidak punya tenaga, tapi dia tidak punya apapun. Nah, karena itu saya sepakat dengan pertanyaan S2, saya akan mengarah ke situ justru, bahwa ke depan menurut saya masyarakat adat ini harus berkolaborasi dengan gerakan buruh, dan atau namanya gerakan tani pun sebagai variabel antara masyarakat adat dan buruh, itu memang harus ada kolaborasi. Karena pertama, garda depan di dalam perjuangan kelas memang yang serta-merta secara langsung berkaitan dalam kontradiksi di dalam relasi produksi memang buruh. Dan kita tahu beberapa dari masyarakat adat ke depannya di Cibedut sudah kelihatan itu juga buruh. Ya kan? Ini masa depan masyarakat adat kalau enggak kita pagari, mereka juga akan jadi buruh. Maka menurut saya ini bicara strategi ya, untuk melawan kepemilikan pribadi oleh kapitalisme itu memang kita mesti memikirkan basis logistik ini justru dipertahankan, dibangun dalam konteks masyarakat adat. Sementara garda depan perjuangan kelasnya itu adalah buruh. Apakah dengan demikian dalam masyarakat adat tidak ada perjuangan kelas? Ada. Dikrut itu bagian dari perjuangan kelas. Kalau Anda baca Saito melihat konteks Asia yang berbeda dengan negara-negara maju yang industrinya sangat maju. Jepang pun sebenarnya beberapa masih agraris menurut Saito ya. Karena itu Dikrut adalah salah satu aspek di dalam perjuangan kelas. Saya tidak tahu kalau bicara perjuangan kelas, dia tidak bisa dipisahkan gitu loh, pengertian Dikrut. Jadi sekali lagi tergantung kepada materialitas dari masyarakat itu sendiri. Nah menurut saya, sementara Indonesia ini punya materialitas untuk subsisten, mengapa ini tidak kita kentalkan di dalam konteks pengorganisasian
untuk melambankan ekonomi pertumbuhan dan membangun basis logistik yang kuat untuk meretas rantai pasok ekonomi uang atau barang-barang konsumsi tersebut gitu loh. Ini kenapa? Nah, sementara di buruh lain lagi ceritanya pengorganisasiannya. Maka memang menurut saya ke depan ini harus ada kolaborasi. Cuman masalahnya kalau kita bicara tentang kolaborasi, tentang perebutan, maka kita nggak bisa memang, saya setuju, NGO tidak cukup punya kapasitas untuk mengorganisasi seluruh elemen-elemen sosial ini. Itu butuh partai politik sebagai alat perjuangan. Saya kira ini yang bisa menyatukan. Itu jawaban saya ya. Kemudian saya nyambung ke Bung Sutami. Anda menarik membawa saya untuk sedikit menyentuh perdebatan di GRO dengan kelompok akselerasionis, susahnya sih. Ya, saya itu dalam perdebatan dengan mereka. Kalau saya itu sebenarnya juga masih ngambang, tapi dia hanya mengatakan kembali ke Marx dengan menghidupkan kembali komuna agraris, komuna purba itu menjadi penting. Tetapi yang menarik sebenarnya adalah teorinya Maria Mies, agak lama sih, tahun 1990 tentang daya subsistensi masyarakat. Nah, saya menambahi substansi dari aspek reproduksi sosial. Mies justru persis lebih mendetailkan, walaupun duluan Mies daripada si Saito ya, mendetailkan bahwa memang yang harus diperkuat untuk Asia itu ekonomi subsisten itu, atau bukan ekonomi saja ya, ekonomi sosial subsisten itu yang memang harus dipertahankan. Karena pengalaman di India dan beberapa tempat itu mampu memperlamban, bukan melawan, termasuk di Kerala, seperti itu. Nah, Mies menarik karena dia juga didukung oleh Vandana Shiva dan juga seorang Jerman, feminis Marxis Jerman yang namanya Maria Mies ini feminis Jerman. Dia bekerja sama dengan Vandana Shiva untuk melihat masih adakah daya substansi masyarakat dan apakah masih berguna. Mies bilang sangat masih. Nah, menurut saya imajinasi Saito itu bisa diperjelas oleh Maria Mies. Anda bisa baca bukunya Subsistensi Perspektif Subsisten. Ya, itu ekofeminis. Itu paling gampang, paling enak banget dibaca. Saya kira itu ya. Nah, sementara kelompok akselerasionis ini itu kan ingin menteknologikan kekuatan produksi. Satu pertanyaan, apakah masyarakat kayak Indonesia ini kekuatan sudah mampu untuk kekuatan produksinya diakselerasikan sementara belum pada menguasai teknologi? Itu satu persoalan. Apakah kekuatan menurut saya itu kelompok akselerasionis ini kurang cocok untuk Asia karena itu mensyaratkan kemampuan-kemampuan tertentu di dalam sains dan teknologi. Dan kalau itu diikuti, itu yang terjadi justru mengikuti atau berlomba-lomba dengan teknologinya kapitalis. Oke, paling gampang enggak itu kalau saya tidak salah saya itu coba mematahkan seperti itu. Anda bisa baca lebih jauh perdebatannya di dalam buku di Grup Komunisme. Itu menarik sekali menurut saya untuk juga didiskusikan atau mungkin diterjemahkan. Baik, saya lanjut ke soal Mbak Danis ya. Mbak Danis, Marx menulis tentang etnologi notebook soal komuna purba dan soal ekologi berkaitan dengan metabolisme reef itu tahun 1881. Sementara Marx meninggal tahun 1883. Nanti pada tahun 1884 teman dia yang namanya Engels itu kemudian menerbitkan sebuah buku yang saya kira teman-teman sudah populer namanya Asal Usul Keluarga, Hak Milik Pribadi dan State, The Origin of the Family itu ya. Nah, Engels justru Marx belum kenal lah dengan istilah gender apa gitu, belum ya. Jadi jangan dipaksa supaya nggak akronistik. Nah, jadi Engels
melalui risetnya Louis Morgan yang dipublikasi tahun 1877 dengan judul Masyarakat Purba, itu si Engels menemukan satu hal bahwa yang menarik, bahwa gender itu ada sebelum ada kelas. Masyarakat itu bergender. Tapi dalam hipotesis si Engels, waktu itu belum ada hierarkis relasinya. Karena struktur corak produksinya kan masih berburu meramu dan pertanian yang sangat sederhana. Justru persis mulai muncul penindasan terhadap perempuan ketika hak milik pribadi lahir muncul bersamaan dengan munculnya konsep tentang keluarga pada fase pertanian yang lebih mapan. Karena kemudian kekayaan tumbuh dari situ. Jadi pandangan Marx tentang masyarakat purba ini kemudian nanti dalam kaitannya dengan feminisme diperjelas oleh Engels di situ. Saya kira bisa membaca dan masyarakat purba di situ menurut saya yang menarik justru persis pertama ini kemudian saya beri kerangkanya. Pertama, tidak ada pemisahan antara apa yang disebut produksi dan reproduksi. Di dalam masyarakat purba itu satu kesatuan. Justru persis dalam masyarakat kapitalisme ini dipisah. Ranah privat dan ranah publik, ranah produksi dan reproduksi dipisah oleh jarak dan juga kekuatan uang dan kekuatan produksi lainnya. Inilah yang nanti akan menjadi masalah dan menjadi beban baik perempuan. Istilah beban kerja ganda itu juga lahir dari pemisahan yang produksi dan reproduksi, yang privat dan yang publik. Seperti itu ya. Nah, itu udah teori-teori feminis Marxis atau sosialis yang sekarang ini Anda bisa baca. Misalnya Anda bisa baca nanti pada tulisan Liz Vogel, itu dia melihat bahwa pada masa kapitalisme yang namanya reproduksi sosial sudah mengalami bukan pemedaan, sudah mengalami eliminasi, sudah dipersempit oleh kapitalisme menjadi reproduksi tenaga kerja. Jadi yang direproduksi ibu-ibu zaman sekarang itu adalah komoditas. Disekolahin, nanti ada kualifikasi kalau mau masuk kerja dan lain-lain. Seperti itu ya. Itu satu. Yang kedua juga menarik, kemudian Anda bisa baca dari Sylvia Federici tentang patriarki upah, tapi dia juga bicara tentang reproduksi sosial. Jadi bagaimana reproduksi sosial itu kemudian dibentuk berdasarkan upah tunggal untuk pemenuhan keluarga dan lain-lain. Saya kira banyak sekali, tapi perintisnya Liz Vogel itu sangat menarik. Kalau nanti search aja Liz Vogel nanti akan keluar bukunya. Saya kira itu ya, dan juga Marx bicara soal fase-fase masyarakat purba dan pertanian itu juga di ideologi Jerman. Anda bisa baca itu sebenarnya. Jadi juga jangan dipaksa Marx untuk ngomongin relasi gender. Karena dia belum mengenal konteks itu. Baru nanti Engels. Dan Marx sudah mati. Kalau Marx nggak keburu mati, lain lagi mungkin ya ceritanya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Oh, di grade siapa yang melakukan? Bagaimana, Bu? Ya, silakan nanti Bung Marsan ya. Atau Bung Roni duluan, boleh? Oke, terima kasih atas responnya rekan-rekan sekalian. Memang ya salah satu bebanku ya ketika berangkat dari rumah untuk ke Bogor itu memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berat seperti ini. Kenapa? Karena kita berangkat dan dipaksa untuk menjawab berdasarkan pengalaman empirik atau pengetahuan empirik yang sangat terbatas. Jadi kalau misalkan pertanyaan misalnya ya dari Bung Ahli, NGO itu bekerja untuk donor, bukan untuk mandat konstituennya. Ada nggak Bung Ahli di sini ya? Nah, saya kira saya juga nggak tahu berangkat dari pengetahuan atau pengalaman empirik semacam apa. Yang pasti belum kenal aja dengan KPA gitu. Kalau udah kenal dengan KPA mungkin persepsinya berubah. Itu satu ya. Kedua, soal perlawanan itu mungkin bukan lewat kanal-kanal
formalistik dan sektoral yang sekarang gitu ya, mungkin dengan angkat senjata gitu ya. Saya juga nggak tahu apakah berdasarkan pengetahuan atau pengalaman empirik yang mana, tapi saya yakin kawan-kawan kita di Papua atau dimanapun, ketika tanahnya mau digusur kan dia ngelawan juga dengan senjatanya. Ya mungkin bukan dengan AK-47 atau M16, tapi dengan tombak, dengan panahnya. Dan ternyata begitu banyak korban-korban yang berjatuhan dan tanahnya tetap digusur. Sehingga mau tidak mau kerja-kerja penyelesaian konflik agraria atau advokasi kebijakan memang harus dilakukan. Karena kalau misalkan hanya dengan angkat senjata tanah itu nggak dirampas, kita nggak akan diskusi di sini, gitu. Kalau misalkan tanah itu aman ya, nggak akan dirampas, hanya dengan tanda tangan ketua adat atau hanya dengan tanda tangannya direktur Sayogyo Institute, ya ngapain kita capek-capek angkat senjata, ngorganisir dan lain sebagainya. Kenapa advokasi kebijakan itu muncul? Karena memang seluruh upaya itu sudah dilakukan dan konklusinya memang harus diperkuat. Pengorganisiran di basis harus diperkuat. Membangun kekuatan politik misalkan tadi harus diperkuat untuk menghasilkan perubahan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Semuanya harus simultan dilakukan. Apakah pertanyaannya harus digunakan melalui bersenjata atau enggak? Nah, ini saya tidak memiliki kapasitas yang cukup ya untuk menjawab hal tersebut. Tapi mungkin saya kira mungkin belum. Kalau misalkan refleksinya ke Chiapas, ya sudah mereka. Tapi kalau di sini ya mungkin belum begitu ya. Mohon maaf kalau saya nanti jawabnya loncat-loncat ya. Kemudian soal orang Baduy, benar Pak Wahyu, nggak ada tanahnya, 2000 hektar dibagi oleh belasan ribu orang, nggak cukup. Akhirnya apa? Kawan-kawan yang di Kanegas itu sebagian lari tuh mencari tanah-tanah untuk dipakai menghuma ya, dan memang dilakukan reclaiming, bukan beli, nge-reclaiming dari tahun 2010 dan awal ya 2007 lah mereka masuk mereclaiming tanah-tanah dari perusahaan itu, dipukul mundur masuk lagi sampai dengan akhirnya hak atas tanahnya diakui. Dan ternyata memang berangkat dari ketimpangan itu sendiri. Ketika satu wilayahnya itu memang tidak cukup untuk memberikan sumber penghidupan kepada anggotanya, ya memang mau nggak mau negara harus turun tangan. Di mana orang-orang Baduy itu dia bisa bertani untuk mencukupi keluarganya. Karena kalau misalkan oleh aturan adatnya temenang keluar misalnya, ya ini urusan perut gitu. Kalau misalkan saya nggak diperbolehkan untuk menggarap di dalam hutan tutupan yang 3000 hektar, nggak boleh menggarap di perum perhutani, takut nantinya kontrak, kriminalisasi dan lain sebagainya, lah anak saya mau dikasih makan apa? Artinya kan harus berekspansi begitu ya. Kemudian soal apakah konsep daerah istimewa itu menjadi salah satu kanal ya untuk dijadikan oleh gerakan masyarakat adat, digunakan sebagai salah satu alat perjuangannya. Sejauh yang saya ketahui, kawan-kawan di gerakan masyarakat adat ya melalui rancangan undang-undang masyarakat adat memang memiliki posisi untuk tidak menggunakan istilah atau model daerah istimewa. Jadi dia memang skupnya dia lebih spesifik, wilayah adat dengan anggotanya itu diakui. Soal bentuknya bagaimana itu kembali lagi ke model pemilikan dan penggunaan komunitas adat yang bersangkutan. Jadi dia tidak mengadopsi model daerah istimewa yang sebagaimana di Jogja, atau mungkin nanti katanya kan Solo mau minta juga, enggak sampai ke situ ya, sependek yang saya ketahui. Kemudian soal
tadi karena pertanyaan Leona tuh general ya, dan mungkin saya akan merespon soal PS. Tidak ada pengorganisiran, tapi hanya ada sosialisasi perhutanan sosial. Ya, itu sebenarnya berkaitan dengan pertanyaannya ahli tadi ya. Kenapa kok yang dikerjain malah PS itu ya? Itu karena tidak semua organisasi masyarakat sipil yang dia berbasis atau yang beranggotakan komunitas atau serikat itu dia memilih PS seluruhnya, enggak. Misalkan KPA dan beberapa organisasi tani lainnya dia menolak skema perhutanan sosial. Kita nggak mendorong atau mengerjakan skema perhutanan sosial. Bahkan, nah ini sering ada gap pengetahuan dan pengalaman antara pimpinan organisasi yang bersangkutan dengan pengurus-pengurus yang baru. Di tahun 2017 ya kita menyelenggarakan konsolidasi hutan Jawa waktu itu. Di dalamnya itu ada puluhan serikat petani, ada KPA, organisasi lingkungannya pada waktu itu ada Walhi, ada YLBHI, ada Pusaka, ada JKPP, Sayogyo Institute, ada RMI, banyak sekali. Apa yang disepakati oleh gerakan pada waktu itu tidak pada perhutanan sosial. Disepakati, dituliskan dalam naskah deklarasi bahwa organ-organ tersebut keberatan dengan skema perhutanan sosial. Pada waktu itu, beda kepengurusan di organisasi atau di LSM-nya berubah lagi. Nah, artinya ada gap yang seharusnya itu diturunkan. Dulu kita tuh pernah loh bersepakat bahwa PS itu nggak boleh apa saja. PS itu boleh apa saja. Nah, sehingga kalau misalkan sekarang ya ada beberapa organisasi begitu yang dia lebih ketika dia bekerja di masyarakat adat tapi lebih mensosialisasikan PS, itu tadi organisasi tersebut bekerja untuk donor. Itu respon saya untuk nah yang terakhir dari S2 ya. Bagaimana kemungkinan konsolidasi gerakan masyarakat adat dengan gerakan buruh, dan bagaimana sebenarnya rekonfigurasi atau positioning politik masyarakat adat di dalam kelas perjuangan kelas-kelas kaum proletar. Saya kira sangat wajib ya kita terkonsolidasi. Kalau petani dengan buruh sudah saya kira udah lama sekali ya kita berkolaborasi dan berkonsolidasi dengan kawan-kawan di buruh. Mulai dari yang paling teknis, dari aksi sampai dengan pengembangan ekonomi keorganisasian, itu udah berjalan. Dengan masyarakat adat saya kira ini juga sudah dimulai. Kenapa harus? Karena anak-anak buruh di perkotaan, bukan hanya di Jakarta, misalkan di Morowali, di Makassar, di manapun, kan yang menjadi buruh-buruhnya itu kan sebenarnya anak-anak dari komunitas masyarakat adat itu, yang ketika dia dirampas tanahnya jadi landless, terpaksa kerja di perusahaan dengan kontrak outsourcing, akhirnya terlanggar pula hak-hak pekerjanya. Nah, jadi kalau misalkan masyarakat adat dia nggak mempertahankan tanahnya, lemah ketika melakukan penolakan atau perjuangan perampasan tanahnya, sehingga itu akan berdampak pada jumlah migrasi anak-anak masyarakat adat ke sektor informal, sektor industri yang notabene kerja outsourcing, perburuhan dan lain sebagainya. Kalau sudah masuk ke industri atau menjadi buruh, ini trennya ya. Ketika buruh itu dia di kontraknya tetap, organisasi atau federasinya itu sangat kuat. Kalau dia tetap status tenaga kerjanya. Tapi kebanyakan dengan outsourcing dan kontrak bulanan saat ini sulit untuk buruh itu berorganisasi. Akhirnya federasinya lemah. Kalau federasinya lemah, ya bisa dibayangkan dampak sistem ke depannya itu apa? Soal upah, soal cuti melahirkan, soal hak-hak buruh perempuan, hak anak dan lain sebagainya itu nggak akan bisa terpenuhi juga. Jadi semakin jauh masyarakat adat dari perjuangan kelas-kelas proletar, yaitu sebenarnya berdampak juga dengan
kondisi di kelas buruh di perkotaannya. Mungkin itu kalau respon dari saya ya, ke rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Teman-teman, pertama-tama saya mau mengatakan terima kasih ya. Respon teman-teman tuh banyak gitu. Jadi aku mengapresiasi itu dalam arti itu indikator sederhana bahwa kita masih terus gelisah mengenai apa yang kita kerjakan gitu. Karena kalau kita misalnya masuk dalam semacam apa namanya pesimisme bahwa ya NGO ini kan kerja atas nama apa namanya disebutnya itu donor driven gitu-gitu. Kalau kita masuknya dari situ lama-lama kita putus asa gitu ya. Jadi pertama-tama sih yang mau saya katakan bahwa komentar-komentar dari teman-teman itu dipelihara dan dijaga gitu ya. Karena itu pertanda bahwa kita masih punya pertama kegelisahan intelektual dan semoga itu bergandengan dengan yang namanya intellectual humility gitu. Jadi rendah hati juga secara intelektual untuk terus belajar. Karena apa? Karena yang kita lawan itu kekuatan negara yang menggandeng kapitalisme itu atau kapitalisme yang sudah menyatu dengan negara itu gitu. Dia punya intervention power ya. Dia dapat legitimasi untuk bikin intervensi macam-macam kepada rakyatnya gitu. Dan itu intervensi yang semangat dasarnya adalah logika pasar gitu. Dan itu yang dari tadi kita bahas gitu ya. Jadi aku tidak akan mengomentari satu persatu gitu. Tapi misalnya terkait mengenai apakah betul yang kita omongin ini itu aspirasinya masyarakat adat atau aspirasi kita gitu. Itu akan ketemu dead end kalau kita bilang gitu. Mungkin lebih tepat kita katakan seperti ini. Memang keadaan kita tidak ideal. De facto perjumpaan kita dengan masyarakat apapun lah. Misalnya sekarang ini kita ngomong mengenai masyarakat adat, de facto sampai tingkat tertentu difasilitasi oleh support dari donor gitu ya. Beberapa yang masih ideal mengatakan de facto kita bernegosiasi kok dengan donor, dengan apa yang kita anggap penting itu yang kita negosiasikan dengan mereka. Jadi tidak murni semuanya donor driven gitu. Tapi tetap aja pertanyaannya kondisi material sehari-hari lah yang menentukan kesadaran. Jangan-jangan kegelisahan hariannya kita di NGO ini itu adalah sustainability kerjaan kita gitu. Dan itu menentukan pilihan-pilihan apa yang kita ambil dalam kerja kita gitu. Ada risiko itu. Oleh karena itu menurutku yang namanya kegelisahan terus-menerus itu dijaga, dipelihara gitu. Sehingga kita nggak masuk ke dalam yang namanya comfort zone tertentu merasa apa yang kita kerjakan itu sudah benar gitu. Tapi misalnya bahwa de facto kita masih punya ruang-ruang, entah itu difasilitasi oleh donor atau tidak, untuk berjumpa dengan masyarakat adat, itu ruang yang bisa dipakai untuk mengambil peran tertentu. Kalau bahasaku adalah jadi apa? Jadi critical counterpart gitu. Aku nggak setuju dengan ungkapan suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Enggak, karena rakyat pun sudah mengalami pengorganisasian isi kepala. Bisa jadi yang mereka minta, yang mereka anggap sebagai persoalan mereka, itu sudah bentukan dari pengkondisian oleh kekuatan-kekuatan kapital. Sehingga peran kita barangkali bisa juga bukan peran mendukung inisiatif dan permintaan rakyat, tapi menjadi critical counterpart dengan mereka. Emang itu masalah kita? Bisa aja nanya kayak gitu loh. Memfasilitasi diskusi-diskusi kritis bersama dengan mereka gitu. Juga tadi pertanyaan sebenarnya apa sih masyarakat adat itu gitu ya? Batasannya apa gitu. Nah, kalau baca ya buku yang mencatat pembahasan sejak Kongres Aman pertama di Toraja misalnya, memang penamaan gerakan masyarakat adat di Indonesia itu ya karena dibikin gitu. Bisa jadi mereka yang nggak mengalami masalah apa-apa gitu, nggak penting-penting amat pihak luar mengakui mereka sebagai masyarakat adat atau tidak gitu. Tapi misalnya kalau sekarang kita berinteraksi dengan gerakan-gerakan yang menamakannya masyarakat adat, peran kritis apa yang bisa kita mainkan? Aku tadi mengatakan memang sungguh berangkat dari apa yang mereka klaim. Kami masyarakat adat, adatmu itu apa sebenarnya? Dalam konsep adat kalian itu, misalnya ya, yang namanya miskin dan sejahtera itu apa sebenarnya artinya gitu? Itu contoh aja peran-peran critical counterpart ya, mitra kritis yang bisa kita mainkan gitu. Ya kan? Nah terkait tadi mengenai soal Mars Muda dan sebenarnya sih kalau yang aku tangkap dari yang dikatakan Mbak Ruth juga itu sekarang ini lagi on the rise ya, lagi kenceng-kencengnya pembahasan mengenai apa yang dipikirkan oleh Marx tua sebenarnya, late Marx, bukan young Marx gitu ya, late Marx yang banyak meriset secara mandiri ya, nggak sempat diterbitin dengan sistematis gitu. Bahkan misalnya ethnographic notebook itu memang
catatan-catatan dia gitu, belum padu secara teoretik, tapi itu memperlihatkan bahwa apa yang diterbitkan oleh Engels di Kapital 2 dan 3, dia sangat gelisah mengenai itu gitu. Karena ternyata dia melakukan banyak sekali riset literatur gitu ya mengenai masyarakat tradisional komun purba tadi itu gitu, yang dia merasa itu kayaknya model yang cocok untuk mendorong munculnya sosialisme yang ideal gitu. Dan di beberapa bagian dia menghubungkannya, membahas soal bagaimana kemungkinan gerakan buruh di Eropa yang lebih maju dibanding di Rusia gitu bisa belajar dari model-model komun purba kayak gitu dalam mendorong apa? Dalam mendorong model-model penghidupan yang ini aneh sekali, relatif mencukupkan diri dengan apa yang mereka ada, yang mereka punya gitu ya. Jadi misalnya ketertarikannya Marx terhadap misalnya Komune Paris gitu ya, itu juga memunculkan orang yang berpikir bahwa Marx itu membedakan dalam gerakan yang namanya resistensi and defense gitu. Nah, kebanyakan misalnya dalam judul kita ini pun kan kita bilang gerakan ya gitu. Gerakan apa? Gerakan perlawanan. Kalau melawan atau resistance ya, melawan itu berarti sebenarnya gendangnya itu udah dibikin orang lain dan kita nggak setuju, kita ngelawan gitu ya. Tapi sebenarnya pada saat yang sama kita layak nih menemani masyarakat adat untuk membahas, kalau kamu nggak setuju dengan itu, yang sedang kau pertahankan apanya gitu. Ya. Karena misalnya ya, kita layak lagi melanjutkan diskusi ini, apakah mengamankan wilayah adat dalam bentuk apapun lah, de facto sekarang bentuknya kebanyakan hutan adat gitu ya, apakah sudah menyelesaikan masalahnya? Karena misalnya geng-geng para pemikir agraria kritis seperti Jun Bora sudah bilang, kapitalisme sekarang udah nggak terlalu peduli sebenarnya siapa yang menguasai tanahnya. Karena de facto setiap petani yang mengolah tanah di kepalanya kapitalis bisa dijadikan sebagai kontrak farming. Karena apa? Karena semua kegiatan pertanian dia itu sudah dalam ikatan dengan korporasi. Sejak dari produksi sampai dari produksi sampai distribusi gitu. Sehingga misalnya gagasannya Marx mengenai perjuangan kelas sama relevannya di industri maupun di masyarakat adat atau petani. Karena di dua ranah itu terjadi yang namanya ekstraksi surplus atau penghisapan. Hanya memang biasanya kalau teman-teman yang membacanya Marx muda gitu, cenderung melihat bahwa penghisapan atau ekstraksi hanya terjadi di ranah produksi. Itu yang selama ini di gerakan buruh kita pelajari gitu ya. Mudah menghitungnya, sepatu ke produksi berapa, dijual berapa, nilai lebih yang diambil dari tenaga itu berapa, gampang. Yang paling sulit menghitungnya adalah ekstraksi di ranah konsumsi, reproduksi gitu. Misalnya, reproduksi dalam sektor keluarga petani itu sangat terlihat di bagian mana aja mereka dihisap gitu. Dalam bentuk tadi itu, kemana uang mereka pergi. Maka misalnya terkait dengan pertanyaan S2 ya, di beberapa tempat sebenarnya itu berusaha dihubungkan antara gerakan masyarakat adat dan petani yang de facto masih punya alat produksi selain badan dia sendiri, dengan gerakan-gerakan yang lebih rentan barangkali yang alat produksinya hanya badannya aja, seperti gerakan buruh gitu. Nah, pertanyaannya barangkali itu di situ peran kita untuk memberi justifikasi teoritik yang kuat ke dalam apa? Ke dalam koneksi itu antara produksi pangan itu dengan konsumsinya di sektor buruh misalnya. Misalnya dengan mengatakan apa? Dengan mengatakan bahwa kalau kita menjualnya ke pasar bebas produksi pertanian, sebenarnya ekstraksinya itu pergi kemana? Ke kapitalis, pedagang perantara dan segala macam. Tapi kalau kita mengusahakan hubungan antara kelompok produksi dengan konsumsinya langsung, nilai lebih dalam rantai pasoknya itu ada dalam gerakan sendiri gitu. Nah, barangkali itu peran kita untuk memberi justifikasi teoritik terhadap uji coba yang seperti itu gitu. Nah, terakhir Sutami ya. Jadi aku setuju bahwa itu juga kegelisahan intelektualku juga terkait apa? Terkait skala gitu ya. Apakah gerakan-gerakan subsistensi kedaulatan itu bisa segera langsung kita mainkan dalam skala yang besar kayak negara gitu ya. Dan kayaknya itu uji coba yang dalam sejarah terbukti keliru gitu ya, gagal gitu ya. Sehingga barangkali dalam hal ini kita butuh punya menurutku kesabaran revolusioner untuk membuat uji coba di mana bentuk-bentuk relasi sosial produksi dan reproduksi harian itu
yang benar-benar berangkat dari prinsip subsistensi gitu, mencukupkan apa yang ada pada mereka gitu. Benar-benar dengan pendidikan kritis terus-menerus, memang komunitas-komunitas yang temani, entah masyarakat adat maupun yang di perkotaan, itu benar-benar keras dalam melakukan analisis, tapi juga dalam pilihan-pilihan sehari-hari terkait apa itu kebutuhan, apa itu keinginan gitu. Sehingga barangkali relevan untuk nanya kepada mereka, how much is enough gitu. Berapa sih sebenarnya cukup gitu. Dan itu judul sebuah buku, ya. How much is enough gitu. Itu kan sulit sekali ya. Itu sebuah kata yang hari ini paling sulit didefinisikan gitu. Jadi lagi-lagi ya terakhir saya mengatakan terima kasih bahwa kita masih lumayan gelisah ya secara intelektual mengenai apa yang kita kerjakan gitu. Terima kasih Mas. Petirnya udah suruh. Ya, terima kasih karena petir sudah memperingatkan kita. Kayaknya sampai di sini dulu kali ya. Kalau ingin ngobrol lebih panjang, kita duduk di kafe gitu. Tetapi saya ingin menyampaikan beberapa kata kunci gitu ya dari awal pembicaraan. Mengorganisir organisasi sosial produksi subsistensi gitu ya melalui berbagai cara menjadi pilihan untuk melambankan laju intervensi pasar kapitalisme atau berbagai usaha inkorporasi masyarakat adat ke dalam relasi-relasi kapitalistik begitu ya, yang tentu saja dari perspektifnya kawan-kawan KPA ada jalur hukum yang dapat juga kita tempuh misalnya melalui sertifikat hak milik bersama begitu ya, yang tentu saja tidak berhenti di situ, itu perlu disertai dengan pengorganisiran agar tidak terjadi komodifikasi atas tanah itu sendiri, pengorganisiran kelembagaan sosial ekonomi agar kapasitas produktifnya mencukupi subsistensi masyarakatnya itu sendiri terusnya. Nah, tentu saja adalah imajinasi politik alternatif gitu kalau mau disebut atau yang baru itu tidak benar-benar baru gitu ya, karena tidak ada yang baru di bawah matahari kata seorang filsuf Yunani kuno gitu ya. Kita selalu mesti berangkat dari materialitas yang ada gitu di dalam corak produksi masyarakat itu sendiri, dalam hal ini masyarakat adat begitu ya. Nah, tepat di situ juga kemudian apa yang tadi Bung Marsen sebut sebagai critical counterpart gitu ya, atau mitra kritis bisa jadi posisi yang dapat kita pilih gitu ya, kelas menengah mengambang ini gitu ya, prekariat ya, untuk terlibat dalam kerja-kerja mengorganisir produksi subsistensi dan seterusnya, menyambungkan gerakan adat, gerakan tani dan gerakan buruh. Saya rasa diskusi hari ini sangat menarik dan produktif gitu, dan memberikan PR besar gitu, karena ada banyak pertanyaan sebenarnya yang ditinggalkan gitu ya, terutama pertanyaan-pertanyaan pengorganisiran gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan pengorganisiran ini tentu saja mendekam di kepala kawan-kawan semua gitu, karena arah baru kalau tidak ada cara mengorganisirnya dan seterusnya, dia hanya jadi plang jalan gitu ya, menuju malah berdua-dua, tetapi kita tidak punya apakah naik ojek, apakah naik angkot, apakah dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan pengorganisiran tersebut atau pertanyaan praktikal tersebut yang sepertinya semoga kita bisa diskusikan di lain waktu. Dan terima kasih atas urun pikiran kawan-kawan sekalian di sini. Bung Roni, tangan untuk kita semua.